Kata TKA ini sedang atau justru deg-degan atau bagaimana di Ata? Pastinya deg-degan ya, karena awalnya kan tidak ada. Iya. Jadi santai aja terus tiba-tiba ada. Halo sahabat pelajar, selamat datang dalam program Stadentak, kritis, kreatif, dan inspiratif. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bersama yang sedang ramai diperbincangkan di dunia pendidikan, yaitu seputar TKA atau tes kemampuan akademik. Sudah hadir bersama kami narasumber kita yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Duski MPD. Halo Bapak, apa kabarnya? Dan di samping Pak Duski sudah hadir yaitu pelajar yang cantik yaitu Dania Atia Arif atau Deata. Halo Deata, apa kabar? Halo, baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, Pak Duski, kan ini sedang ramai ya diperbincangkan tentang TKA. Agar teman-teman pelajar tidak bingung lagi tentang TKA, boleh dijelaskan nih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Lisa. TKA itu adalah singkatan dari tes kemampuan akademik. Ya. Dasar hukum dari tes kemampuan akademik atau TKA ini adalah Permendiknas nomor 9 tahun 2025. Ya, jadi mungkin dulu kita pada waktu sekolah atau beberapa tahun yang lalu itu kita mengenal dengan UN atau ujian Iya. negara. Nah, sekarang istilahnya itu bukan UN lagi, tetapi sekarang adalah UKA, TKA, tes kemampuan akademik. Ya, jadi pada dasarnya hampir sama. Jadi kita tidak perlu bingung apakah itu UN atau apakah TKA itu, ya hampir sama. Begitu jawabannya. Terima kasih. Jadi kita persiapkan saja apa yang perlu kita persiapkan, ya. Itu. Jadi kita sekarang menggunakan istilah TKA, tes kemampuan akademik. Demikian. Nah, perbedaannya apa itu, Pak? UN dan TKA dan asesmen ujian itu ya. Ujian negara, ya, iya. itu perbedaannya apa sih, Pak? Karena kan mungkin teman-teman, oh ini wajib atau tidak ini untuk dipersiapkan nih wajib nggak sih gitu, Pak? Oh iya, makasih. Begini, antara TKA dengan ujian negara dulu, ya, itu ya ada perbedaan tapi juga banyak sekali persamaannya. Jadi begini, kalau ujian negara di tingkat SD ya, saya manungnya SD, itu materinya adalah bahasa Indonesia, matematika, IPA, ya itu tiga itu. Kemudian di tingkat SME, tiga mata pelajaran tadi begini, bahasa Indonesia, matematika, IPA, sama bahasa Inggris, gitu ya. Jadi dari segi ujiannya saja, mata pelajarannya saja sudah berbeda. Nah, sekarang disederhanakan, ya, literasi dan numerasi. Ya, literasi itu mengacu ke masalah bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia, sedangkan numerasi itu mengacu ke mapel matematika. Jadi dapat dikatakan bahwa dua mapel itu yang diujikan dalam TKA, SD maupun SMP. Ya. Kemudian untuk perbedaan berikutnya adalah kalau ujian nasional itu kita ada bersifat wajib. Jadi harus ikut. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita mendengar bahwa ada seorang anak yang sudah kelas 6 ataupun kelas 9, ya, karena masalah kriminalitas dan sebagainya, maka dia harus, jadi sebenarnya wajib, meskipun dia itu di dalam yang menurut saya kena masalah hukum sehingga dia harus
dia di penjara gitu ya, itu harus. Jadi nanti polisi yang menjemput uji soal-soalnya itu kemudian dikerjakan di dalam penjara itu ya, maaf saya bilangnya penjara, kemudian diawasi oleh seorang guru. Ini baik SD maupun SMP maupun SMA juga, karena dulu masih bersatu antara SD, SMP, dan SMA jadi satu. Nah, bagaimana dengan anak yang sakit? Sama, sama, perlakuannya sama, yaitu polisi menjemput ujian, soal-soal ujian itu, kemudian diserahkan ke rumah sakit atau di mana saja dia berada, mungkin puskesmas dan sebagainya, atau di rumah mungkin. Nah, kemudian diawasi oleh seorang guru. Nah, itu. Nah, sekarang itu tadi karena bersifat wajib. Nah, sekarang karena bersifat opsional, jadi dilaksanakan monggo, tidak pun tidak masalah. Nah, bagaimana kalau yang opsional gini? Begini. Jadi seorang anak itu bersifat opsional dalam mengerjakan TKA ini. Tapi ini ada tetapinya. Jadi boleh mengerjakan, boleh ikut, maaf bukan mengerjakan ya, tapi boleh ikut, boleh tidak. Tetapi konsekuensinya adalah ketika dia bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kalau perguruan tinggi atau sekolah yang lebih tinggi itu menghendaki adanya hasil TKA, karena dia tidak punya, maka dia harus tes yang diselenggarakan oleh lembaga yang lebih tinggi atau perguruan tinggi itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau dia tidak ikut boleh, tetapi kalau lembaga yang lebih tinggi, perguruan tinggi misalnya, atau SMA, dari SMP ke SMA atau SD ke SMP, menghendaki hasil, maka dia harus ikut apa yang disyaratkan oleh sekolah atau perguruan tinggi yang dia tuju, gitu. Jadi untuk UR ini bersifat wajib, sedangkan untuk TKA ini bisa diikuti dan Iya. bisa tidak diikuti ya Pak? Betul, betul. Nah, di Ata, ketika mendengar kata TKA ini sedang atau justru deg-degan atau bagaimana di Ata? Pastinya deg-degan ya, karena awalnya kan tidak ada. Iya. Jadi santai aja terus tiba-tiba ada. Tapi dari situ menjadikan aku antusias tambah belajar, semakin rajin belajar. Nah, kalau menurut kamu TKA itu penting diikutin nggak sih? Mungkin penting ya untuk mengetahui kemampuan anak itu di bidang akademik seperti matematika dan bahasa Indonesia. Kalau dari sekolah sendiri sudah disosialisasikan belum tentang TKA ini, atau yang sudah dipersiapkan oleh sekolah itu apa? Kalau dari sekolah biasanya guru-guru yang mengajar itu memberitahu bahwa misalnya akan ada TKA dan mulai mempelajari hal-hal atau soal-soal yang mungkin bakal masuk di ujian TKA. Nah, Pak Duski, yang sudah dipersiapkan dari sekolah dan guru nih Pak, apa saja tentang TKA? Baik, terima kasih. Begini, khususnya sekolah saya itu persiapan untuk menghadapi TKA ini, biasanya Bapak dan Ibu guru itu sangat intensif. Contohnya misalnya saja memberikan bimbingan belajar pada jam ya ke 0 atau jam 6 sampai ya 6.45. Jadi 1 jam pelajaran. Kemudian juga di samping itu juga pada saat guru mengajar mungkin masih ada waktu luang, beliau Bapak dan Ibu guru juga memberikan soal-soal mengenai TKA dan sebagainya ya. Untuk saya sendiri juga, meskipun saya mengajar kelas 8 belum waktunya TKA, tapi saya juga berusaha untuk istilahnya itu persiapan awal. Jadi kita tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa ketika anak-anak itu menghadapi TKA ya. Jadi saya itu biasanya memberikan soal-soal TKA yang bisa saya ambil dari media sosial atau dari mana saja gitu, itu saya berikan ke anak-anak pada per bab. Jadi bab 1 itu saya berikan soal-soal TKA ke anak-anak. Kemudian juga saya juga memberikan pembelajaran yang
interaktif, kreatif. Jadi anak-anak itu kalau belajarnya itu sambil senang, sambil bermain itu anak senang sekali, sangat senang sekali, ya. Jadi misalnya saja saya itu memberikan game, saya berikan game di HP, iya di HP, tapi kadang juga tidak, ya. Kemudian juga saya memberikan kuis-kuis, ya, kuis dan sebagainya sehingga anak-anak itu belajar itu senang, tidak belajar karena terpaksa, ya. Terutama lagi pada jam-jam terakhir, ya, jam-jam krusial, jam-jam terakhir. Di samping itu juga saya juga sering sekali ice breaking istilahnya. Iya. Jadi anak-anak itu kan pada jam 2, jam 3 sore, jam 2 biasanya. Jam 2 itu ngantuk sekali. Nah, supaya anak-anak itu apa? Belajarnya itu semangat kembali, saya ajak ice breaking. Ya sederhana saja, nggak usah pakai alat gitu yang dapat saya lakukan. Demikian juga Bapak dan Ibu yang lain juga saya kira sama. Nah, De Ata bisa diceritakan yang sudah didapatkan di kelasnya Pak Duski ya, tentang tadi ada kuis, ada juga ice breaking. Yang kamu dapat di kelasmu apa? Pastinya itu kuis Kuis, seperti heeh. COC ya kalau di Oke. bas Ini ya, mapelnya di ya. mata pelajarannya Iya. bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi berisi materi-materi yang sedang dipelajari di bab itu. Mungkin cepet-cepetan itu bikin semangat belajar buat biar bisa menangin kuis itu. Kuisnya tadi Iya. ya. Nah, kalau teman-teman kamu gimana? Seru juga atau justru ada yang males atau justru malah oh aku pengen menang nih atau gimana kalau teman-teman kamu? Mungkin seru juga ya karena pasti setiap pelajarannya Pak Duski itu rame karena seneng nggak bosen ya gitu. Gitu ya. Jadi Iya. dengan adanya kuis, dengan adanya pelatihan untuk mempersiapkan TKA, teman-teman merespon dengan baik ya. Iya. Jadi tidak ada yang stres, tidak Iya. ada yang mengeluh akan TKA ini. Nah, Pak Duski dengan adanya TKA ini dapat menjadi tolok ukur menilai kemampuan siswa dengan baik atau justru membebani siswa sih, Pak? Ya, gini. Kalau TKA itu apa? Apakah membebani atau justru membantu siswa? Kalau gitu saya jawab begini, sebaiknya kita itu mempersembahkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang tidak membosankan, ya. Sehingga yang mulanya itu sebuah beban menjadi sebuah ya kegembiraan buat anak-anak. Contohnya itu tadi sudah saya jelaskan, mari kita itu membuat pembelajaran yang menarik, bahkan menantang kalau bisa, ya. Entah itu memakai HP ataukah secara live, secara langsung. Jadi mari kita persembahkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, ya. Misalnya saja seperti yang saya katakan game. Saya pernah bermain-main dengan anak-anak itu, ya. Anak-anak itu jam 2 atau ya segitulah. Itu ngantuk sekali, ngantuk sekali. Saya tanya, "Ngantuk anak-anak?" "Iya, Pak." Ya sudah, dari sini yang saya tembak, dari sini saya tembak. Saya hanya memakai tangan saja, nggak sungguhan gitu. Ayo, baris ini, baris satu, yang saya tembak, silakan untuk tidur. Baris kedua, ketiga, dan seterusnya, saya tembak dor 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 dor, anak tidur, ya tidur pura-pura maksudnya, ya. Kemudian nanti kalau saya tembak dor 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 gitu, bangun. Saya tembak dor 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 dor, pada bangun semua, nah itulah. Jadi kalau pembelajaran yang diawali dengan ya kegembiraan buat anak-anak, ya insya Allah nanti anak-anak itu semangat untuk belajar. Jadi mari kita kembangkan belajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Demikian. Itu tadi cara agar pelajar di sekolah tidak merasa malas ya, tidak merasa bosan akan Iya. mata pelajaran yang ditempuh selama pagi sampai dengan sore hari karena Sore full hari. day ya Pak ya, Iya. Senin sampai Jumat. Iya. Nah, itu Pak dibandingkan ujian-ujian yang lain, TKA ini bagaimana Pak? Maksudnya? Dibandingkan dengan ujian-ujian yang lain ini apakah lebih adil jika diadakan TKA atau
kan semisal tidak ikut TKA, oh dia mau ke swasta tidak ikut TKA saja. Oh iya. Nah itu bagaimana Pak? Ya, saya kira itu juga cukup Mm. adil lah. Jadi kalau memang dia tidak apa kan sifatnya itu opsional. Jadi kalau dia itu apa ingin ikut ya monggo, tidak ikut juga tidak apa-apa ya. Itulah keadilannya. Tetapi kalau memang sekolah yang akan dituju itu mensyaratkan ya dia terpaksa harus ikut ya. Keadilannya lagi gini, karena saya tanya bagaimana, apakah adil? Adil Pak katanya anak-anak. Kenapa? Di TKA itu mungkin belum pernah terjadi, belum pernah ada memang, karena memang harus saja itu anak-anak itu katanya ya agak sulit untuk cari bocoran atau gimana sehingga nanti bisa mengontrol nilai dan sebagainya itu. Ya, mungkin dengar-dengar kalau sebaiknya itu kalau ada ujian itu anak-anak ya CCTV itu sangat penting sehingga nanti kalau ada anak yang ketahuan curang itu ya bisa diketahui dan tindakan selanjutnya monggo terserah dari pihak penyelenggara sekolah yang memberikan sanksi. Demikian. Nah kalau Deata, menurut Deata bagaimana nih? Apakah TKA ini bersifat adil atau tidak? Kalau dibandingkan UN ya pastinya lebih adil TKA karena TKA bukanlah salah satu syarat untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Bisa saja pakai jalur prestasi karena nggak semua anak menguasai bidang akademik. Nah kalau mata pelajaran kamu suka apa sih? Aku suka pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Iya. Oh sekarang ada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Iya. Terus Iya. apa lagi? Mungkin olahraga PJUK. Oh, olahraga Iya. suka ya. Jadi dengan adanya TKA ini juga mendukung pelajar tidak hanya di bidang akademik saja ya Pak, tapi terkhususnya di akademik, tapi agar Iya. teman-teman ini seimbang Iya. akademik dan non akademiknya. Jadi Iya. kembali ke zaman dulu lagi Iya. seperti UN, tapi sifatnya lebih adil, Iya. lebih adil karena bisa mengikuti, bisa tidak mengikuti. Tapi Betul. jika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, syarat wajibnya yaitu TKA. Nah harapannya Pak Duski apa ini untuk kedepannya agar TKA ini diminati banyak pelajar di Kediri, terutama di seluruh Indonesia? Baik, terima kasih. Kalau harapan saya itu adalah pelaksanaan ujian, entah itu UN, ataukah TKA itu sebaiknya dilaksanakan dengan jujur dan adil, ya. Sebaiknya dilaksanakan secara jujur dan adil. Kenapa? Nah, begini, kalau tidak jujur nanti siswa akan senang sekali, bangga sekali karena dia mendapatkan nilai yang bagus, tetapi itu hasil dari berbagai sumber. Mungkin dia itu ngerepek ataukah dapat bocoran jawaban, kunci jawaban dan sebagainya. Nah itu harapan saya, mari kita itu laksanakan dengan jujur, adil. Jadi kalau siswa itu ya seperti yang saya katakan tadi, kalau memang dia itu berhalangan, entah itu sakit atau kena masalah misalnya, sehingga harus mengerjakannya di tempat yang ya penjara misalnya, mari sebaiknya anak-anak yang demikian ini kita fasilitasi seperti yang dulu. Jadi anak-anak ikut merasakan bagaimana TKA itu, entah itu di rumah sakit ataukah di dalam penjara, sehingga hak-hak untuk anak-anak itu terpenuhi. Demikian. Kalau dari Deata agar teman-teman ini tidak menyontek lagi, agar semangat belajarnya, harapannya apa Deata? Harapannya mungkin saling berbagi ilmu ya. Jadi jika satu teman bisa matematika, mengajari temannya yang nggak bisa matematika, itu sama kayak mapelnya Pak Duski itu pakai kuis-kuis yang makin seru, itu bikin tambah semangat belajar. Itu ya. Iya. Jadi saling berbagi ilmu, Iya.
nggak dipek dewe lah istilahnya ya. Oh, Iya. aku bisa Nggak mau, matematika, ya. nggak mau gitu ya. Nah, Iya. masih banyak nggak sih Pak di sekolah itu siswa-siswa yang mencontek atau melakukan kecurangan ini? Ya jujur saja ya banyak, masih banyak. Tetapi ada baiknya kita minimalisir. Jadi misalkan saja kita tanamkan kejujuran dengan ya anak-anak itu sebelum mengerjakan itu diberi kalimat bagaimana saya akan mengerjakan soal ini dengan jujur dan sebagainya. Kemudian juga pengawasan yang ketat. Jadi kalau bisa ya di setiap kelas itu diberi CCTV ya sehingga anak-anak itu bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak contoh-contohan atau bahkan ngerepek. Ya nuwun sewu. Sekarang ilmu ngerepek itu semakin canggih. Ya. Saya pernah mendapati seorang anak itu dia itu hanya memegang sebuah kertas kecil barcode ya, tetapi setelah saya scan itu ternyata dia kecil segini, cuma berapa ukurannya 2 kali 5 senti. Saya tidak curiga awalnya. Nah ternyata apa, setelah saya scan itu adalah materi-materi atau kunci jawaban. Jadi anak-anak ditekan kan ada apa, jujur, kemudian ya pengawasan juga perlu, pengawasan yang cukup ketat tapi tidak menakutkan anak ya. Bagaimana caranya itu tadi, jadi apa, anak-anak dilatih jujur, kemudian CCTV juga perlu, dan kalau perlu guru pada saat ulangan itu berkeliling, tapi jangan terlalu menakutkan anak ya. Jadi jangan pasang muka yang seram gitu ya, sebaiknya ya sambil tersenyum, sambil ya sekali ya berkata ya anak jujur itu aja. Terima kasih. Jadi guru ini adalah orang tua kedua di sekolah, harus Betul, ya. membuat suasana lingkungan sekolah ini menjadi nyaman, terutama dalam persiapan TKA ini. Dan di Iya. Radar Kediri, sobat pelajar ini juga menyediakan KKA, yaitu kompetisi kompetensi akademik. Jadi untuk persiapan TKA, sahabat pelajar bisa mengikuti KKA yang sudah diadakan di Radar Kediri atau di tempat-tempat lain yang menyediakan olimpiade serupa bisa diikuti ya. Jadi untuk sekolah bisa mempersiapkan juga, atau teman-teman mengikuti bimbel juga bisa. Pesan-pesan untuk sebagai penutup boleh disampaikan dari Pak Duski? Ya, terima kasih. Penutup dari saya, mari kita laksanakan segala sesuatu dengan jujur ya. Insya Allah nanti jujur itu akan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Dari Deata? Pesan-pesan untuk TKA ini. TKA atau pesan-pesan untuk sahabat pelajar yang sedang menyaksikan Radar Kediri? Mungkin sama dengan Pak Duski, semuanya harus jujur ya dalam mengerjakan apapun itu, dan juga semangat belajar untuk TKA. Ya gitu aja sih. Baik, terima kasih Pak Duski, terima kasih Deata. Boleh tutup dengan jargonnya SMP 1 ada Pak? Sepini saja ya, Ya. sepini saja. Ya, oke. SMP 1 Kediri. Sepinesa, Jaya, Sepinesa, luar biasa. Sepinesa Is is the the best. Sekarang Radar Kediri ya Pak. Radar Kediri, semangat Semangat eksplorasi dan eksplorasi, kolaborasi. Stadentak, kritis, kreatif, dan inspiratif. Baik, terima kasih banyak Pak Duski. Sama-sama. Semoga Sama-sama. informasinya bermanfaat untuk sahabat pelajar yang menyaksikan Radar Kediri.